One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana kita diperlihatkan penjelasan bagaimana cara siluman mengaktifkan energi yang sangat dahsyat. Contohnya seperti Cubaji si siluman babi. Dia bisa mengumpulkan banyak sekali energi alam yang sangat dahsyat jika dia bertarung di dalam hutan. Karena itu adalah tempat alamnya. Yang kita bisa lihat di chapter-chapter sebelumnya bahwa dia benar-benar OP sekali, bukan? Saat melawan Raja Selatan dan kelompok Dark Shadow waktu itu. Lalu kita pun diperlihatkan flashback dari Raja Tengkorak Putih, di mana dulunya dia adalah seorang raja yang mati di lembah itu, yang pada akhirnya dia hidup kembali dan menyadari bahwa dirinya sudah terlepas dari batas hidup ataupun batas mati. Lalu mayat 9 alam pun menggerogoti tubuhnya sampai membersihkan tulang-tulangnya. Serta dialah siluman Tengkorak Putih yang pertama dan juga siluman yang paling menakutkan di jalur iblis ini, yaitu Kaisar Tengkorak Putih. Dia juga menciptakan kastil sendirian di tengah lautan mayat ini, lalu menciptakan lebih banyak siluman tengkorak dengan api kuburannya. Dia juga mampu membangun kerajaan tengkorak di sana. Pokoknya dia adalah dedengkot dari siluman tengkorak yang sekaligus leluhurnya kali ya. Lalu timeline pun kembali ke masa sekarang, di mana semua orang ketakutan di saat melihat Raja Tengkorak Putih ada di hadapannya. Siapakah orang ini? Apakah dia ayah yang disebut oleh Tuan Putri Tengkorak Putih? Aura ini sangatlah mengerikan. Pantas saja Kak Wukong bilang bahwa aura yang ini tak mengenakan sekali. Dan semua ini berasal dari dirinya, ucap Sang Wujing. Hei kalian, apakah kalian dulu pernah bertemu dengan orang ini? Ucap Bailang. Kami tidak tahu siapa dia, kami saja belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Kau tahu Bailang, kalau aku pernah melihatnya aku pasti kabur duluan, ucap Cubaji yang bercanda. Lalu Raja Tengkorak pun berkata, anakku, aku sungguh tidak mengerti dengan dirimu. Sudah tahu kau akan dihukum mati. Kenapa kau berbuat seperti ini? Apakah kau tidak takut denganku? Hah? Ayah, aku hanya setitik bola api kuburan darimu. Jadi rasanya tidak masalah kalau aku kembali ke wujud semula. Apakah itu demi Tan Sanzang putriku? Bisa dibilang seperti itulah ayah. Anak bodoh, kau seharusnya membantuku. Aku bisa membuatnya tinggal di sini selamanya. Tidak ayah, terkadang mencintai seseorang harus membiarkan dia pergi. Aku harus berusaha membuat dia pergi dengan selamat di sini. Meski aku harus bertarung denganmu ayah. Hahaha, lucu sekali, bertarung denganku. Hei, kau itu adalah siluman Tengkorak Putih yang tak tahu malu. Jangan melawak di hadapanku, siluman rendahan. Dasar, rasakanlah ini. Lalu Raja Tengkorak pun menyerang dengan ratusan ulang kepada mereka semua. Tetapi mereka pun berhasil menghindarinya, kecuali Putri Tengkorak Putih, karena dia hanya diam dan pasrah saja. Sementara itu Bailang dan Wujing melakukan serangan combo bersama-sama, dan Cubaji mencoba mengamankan Xiaoyi di sana. Rasakan ini, topan lautan pasir Sang Wujing yang berhasil mempersempit ruang gerak dari si Raja Tengkorak itu. Lalu di saat yang bersamaan Bailang pun terbang di atas langit dan mengeluarkan kekuatan jiwa api naganya yang berhasil menembus tepat di dadanya. Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba Yehu pun ikut menyerang dengan cakar besinya yang berhasil membuat tubuh dari Raja Tengkorak itu berantakan di sana. Sial, kenapa di saat aku melukai tubuhnya itu semua terasa sangatlah kosong dan tak ada darah ataupun daging di sana, ucap Yehu yang kebingungan. Siluman sialan, di tubuhmu ada sedikit aura kematian yang tertinggal. Sini biar ku bantu kau nak. Lalu Yehu pun tertangkap di sana dan tiba-tiba dia pun berubah menjadi tengkorak dalam sekejap mata dan langsung dimakan oleh Raja Tengkorak itu. Semua orang yang melihatnya pun panik di sana karena tak menyangka nasib Yehu bisa stragis itu. Hahaha, merusak tubuhku seperti ini masih belum cukup. Sekarang giliranmu, siluman pasir, kau boleh juga. Kalian semua lihatlah bagaimana aku akan membereskan siluman ini. Sang Wujing pun kaget di sana dan tak bisa melakukan apapun karena semua pasirnya terhisap ke dalam tengkorak itu. Ah shit, dia menghirup dengan kuat tubuhku.
Jika terus seperti ini, aku tidak akan bisa berbuat apapun. Sialan. Dan sang Wujing pun termakan olehnya. Lalu Bailang yang melihatnya pun kaget di sana karena semua teman-temannya dimakan oleh Raja Tengkorak itu. Hei kau, sepertinya kau menarik juga ya. Kau bisa menggunakan kekuatan naga kan? Terimalah ini. Lalu Bailang pun digeprek dengan kedua tangannya sampai remuk semua tulang-tulangnya di sana dan tak berdaya melakukan apapun. Sementara itu Putri Tengkorak pun mulai beraksi dan berkata, "Cubaji, bawalah nona itu pergi dan carilah guru kalian. Ini akan sangat sulit untuk melawan ayahku. Dia memiliki keuntungan di tempat ini. Tapi jika kalian sampai melewati lembah gunung itu, maka ayah tidak akan bisa mengejar kalian lagi." Lalu Putri Siluman Tengkorak pun mengeluarkan jurus dan bersiap-siap memasuki mode seriusnya. Aura kematian 9 alam berkumpullah. Dan bam, aura mayat pun menggebu-gebu di sana dan tiba-tiba menyerang ke arah ayahnya. "Ayah, aku akan melawanmu. Rasakan ini, tangan tengkorak putih raksasa." Dan boom, serangan itu pun berhasil mendorong cukup jauh Raja Tengkorak itu. "Apakah cuma ini kemampuanmu, ha? Hoi, Cubaji, cepatlah pergi." "Bailang, bagaimana dengan keadaanmu?" "Tidak apa-apa, Xioi. Hanya beberapa tulangku hancur di sana dan aku bisa memperbaikinya kok." "Ayo, kita harus cepat pergi," ucap Cubaji. "Tapi bagaimana dengan Yihu dan Kawujing? Apa kita harus meninggalkannya begitu saja?" "Hal itu kita bisa bicarakan lagi nanti. Kita harus temukan guru. Di sini aku tidak bisa mengumpulkan energiku. Aku tidak bisa melawannya," ucap Cubaji. "Kalau tetap di sini, sama saja kita akan menunggu kematian." Itulah alasannya kenapa Cubaji tidak ikut bertarung di sana. "Hei kalian semua, lihatlah di sana," ucap prajurit batu kecil itu. "Kalian tidak perlu kemana-mana. Tan Sanzang dan Sun Gokong sudah tertangkap dari sejak awal. Lihatlah mereka ada di sini. Siluman sekuat apapun akan tunduk kepada kekuatan Kaisar Tengkorak Putih di sini. Kalian semua menyerahlah. Guru, kakak, sialan, guru agung. Hei, sepertinya mimpi indah kalian sudah hancur ya." Sayang sekali, pemberontak setengah mati hanya cukup sampai di sini. Dan bam, Putri Tengkorak pun terpental di sana dan tertusuk lemas tak berdaya. Lalu Raja Tengkorak pun tertawa di sana. "Hahaha, inilah akibatnya kalau kalian melawanku. Biarku pertimbangkan pelan-pelan cara untuk menghukummu, putriku." Pendekar Tengkorak Putih, perhatikan dia baik-baik. Siap sang raja. Tuan Putri berbaringlah dengan tenang di sana. Kau, bunuhlah aku," ucap Putri Tengkorak Putih. "Aduh, mau bagaimana lagi? Kakak pertama saja sudah kalah. Kalau begitu, kita kembali ke aturan perjalanan ke barat nomor 10, ucap Cubaji. "Apa itu kakak nomor 10? Dan pring, mereka pun menyerah serta hanya bisa pasrah di sana. Raja Tengkorak pun yang melihat itu semua makin tertawa dan sangat senang sekali. "Baguslah, kalian baru sadar bahwa kalian tidak bisa mengalahkanku. Dengan begini semuanya sudah berakhir. Kekuatan kitab suci akan membuatku terlepas dari ikatan takdir. Aku bisa meninggalkan lembah ini. Kerajaanku akan menguasai seluruh dunia. Orang yang mematuhiku dan melayaniku akan mendapatkan akhir yang sangat memuaskan. Dan orang yang mengkhianatiku akan mendapatkan hukuman. Putriku, kau menentangku hanya demi orang ini kan? Hehehe, ini menarik. Bagaimana kalau aku membunuhnya di depanmu? Pasti kau akan sangat sakit, bukan? Ayah, kumohon lepaskan dia. Aku sudah tahu itu salah." "Tidak putriku, ucapanmu itu hanya di mulut saja, tapi hatimu itu tidak seperti itu. Agar kau kembali di sisiku, dia harus mati dan lihatlah bagaimana aku memakan orang ini." Namun tiba-tiba di saat Tan Sanzang akan dimakan oleh Raja Tengkorak, tiba-tiba dia pun terbangun dan berkata, "Hei putri, putrimu itu bukanlah barang pribadimu. Janganlah memaksakan dirinya melakukan apapun, dasar ayah sesat." Lalu Tan Sanzang pun memberikan perlawanan yang membuatnya terlepas dari tangan sang Raja Tengkorak. Raja Tengkorak pun kaget dibuatnya, serta bertanya-tanya kenapa orang ini masih bisa bergerak. "Lihatlah dirimu yang penuh dengan aura jahat. Rasakan ini, pukulan arwah gelap menghilanglah."
Dan boom, pukulan itu pun berhasil menghajar muka Raja Tengkorak dengan indahnya yang membuat Putri Tengkorak kaget di sana. Tuan Putri, berbaringlah dengan tenang. Mimpi burukmu akan segera berakhir, ucap Tang Sanzang yang sok keren begitu. Dan chapter pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.